Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Revalni dengan NIM A111244046. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang 3 kurikulum terakhir yang ada di Indonesia beserta pengimplementasiannya pada pembelajaran SMP maupun SMA. Yang pertama, kurikulum KTSP 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Konsep dalam kurikulum KTSP adalah kurikulum yang memberi wewenang kepada sekolah dan guru untuk merancang silabus, metode, dan penilaian sesuai kondisi peserta didik. Pemerintah hanya memberi standar kompetensi dasar melalui standar isi dan standar kompetensi lulus. Kemudian karakteristik berbasis kompetensi tetapi masih berfokus pada penguasaan materi. Kemudian guru memiliki kebebasan luas menyusun silabus dan pembelajaran masih cenderung meskipun sudah didorong lebih aktif. Penilaian lebih banyak pada hasil akhir seperti tes-tes tertulis. Kemudian fokus pembelajaran menekankan ketercapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian peran guru dan peserta didik. Guru perancang utama pembelajaran, peserta didik penerima informasi diskusi tetapi tidak dominan. Kemudian ada penilaian berbasis kompetensi, didominasi, teks objektif, esai, ulangan harian, dan UTS atau UAS. Contoh implementasinya pada materi di SMP Bahasa Indonesia, materi tes deskriptif. Langkah-langkah pembelajaran KTSP. Yang pertama, guru menjelaskan pengertian teks deskriptif. Yang kedua, guru memberikan contoh teks dan menjelaskan ciri-cirinya. Ketiga, siswa membaca contoh dan menjawab pertanyaan. Keempat, guru memberi latihan menulis teks deskriptif. Dan kelima, penilaian dilakukan melalui tes tertulis dan hasil teks yang dibuat siswa. Karakter implementatif, guru lebih aktif sebagai pemberi informasi dan kegiatan meniru contoh sangat dominan. Kemudian kurikulum K13, konsep dasar dalam kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis synthetic approach 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian contoh implementasi materi SMA Bahasa Indonesia, materi tes eksposisi. Langkah-langkah pembelajaran dalam kurikulum K13 menggunakan pendekatan saintif 5M, yaitu mengamati. Siswa membaca contoh tes eksposisi dari media. Kemudian yang kedua, menanya. Siswa mengajukan pertanyaan tentang struktur dan tujuan teks. Yang ketiga, ada pengumpulan data. Siswa mencari teks eksposisi dari internet suatu kabar. Yang keempat, ada mengasosiasi. Siswa menganalisis struktur, tesis, argumentasi, dan penegasan. Yang kelima, ada mengkomunikasikan. Siswa mempresentasikan hasil analisis atau menulis tes eksposisi. Karakter implementatif, peserta didik aktif, guru memfasilitasi proses berpikir kritis. Kemudian penilaian mencakup sikap, disiplin, pengetahuan, dan proses dan produk teks. Yang ketiga, ada kurikulum merdeka. Konsep dalam kurikulum ini berorientasi pada pembelajaran berbasis kompetensi, pembangunan karakter, dan pembelajaran yang fleksibel. Fokus utama profil belajar Pancasila. Kemudian ada karakteristik, materi disederhanakan, tidak terlalu padat. Kemudian mengutamakan proyek kolaboratif melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5. Guru memiliki ruang besar menentukan strategi dan penilaian. Kemudian ada fokus pembelajaran, kompetensi esensial bukan keluasan materi, dan pembangunan karakteristik dan pengembangan kreativitas, kolaborasi, dan bernalar kritis. Kemudian peran guru dan peserta didik. Guru perancang pembelajaran yang adaptif, lalu peserta didik penjajah aktif yang membangun pengetahuan sesuai minat dan level. Kemudian penilaian formatif lebih utama daripada sumatif. Tidak ada penilaian ranah sikap seperti kurikulum K13, lebih observatif. Dan portofolio
asesmen diagnostik proyek. Kemudian contoh implementasian materi SMP Bahasa Indonesia, materi teks narasi fiksi. Langkah-langkah pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik. Guru mengecek kemampuan awal menulis narasi. Kemudian ada mengekspor materi. Siswa membaca cerpen, menonton video animasi, atau mendiskusikan unsur narasi. Yang ketiga ada belajar fleksibel. Siswa memilih topik cerita sesuai minat, fantasi, realisme, pengetahuan. Kemudian ada proses kreatif. Siswa menulis cerpen versi masing-masing sambil mendapat feedback berkala. Yang kelima ada proyek kolaboratif. Siswa membuat antologi cerita kelas sebagai produk P5. Yang terakhir ada penilaian, dilakukan secara formatif melalui komentar guru, revisi, dan portofolio. Karakter implementasi. Pembelajaran sangat berpusat pada siswa dan memberikan kebebasan memilih aktivitas gaya tulisan dan atur pembelajaran. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.